Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marco Mardianto dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menganalisis suatu isu, yaitu terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia di masa pandemi. Berikut analisis yang sudah saya rangkum menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tentu kita tahu bahwa wabah COVID-19 mulai mewabah pada 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok. Sehingga pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Wabah ini dapat menular melalui kontak dengan sesama. Ini menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan social distancing untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena kebijakan ini menjadikan berbagai macam dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sektor pendidikan ikut terdampak dari kebijakan tersebut. Ini menjadikan perpindahan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, sehingga pembelajaran daring menjadi pilihan untuk dapat berjalannya proses pembelajaran. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring ini tentu memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pendekatan teori. Menurut Romli 2012, media daring merupakan segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet yang berisi teks, foto, video, dan suara, yaitu dengan sarana komunikasi secara daring. Lalu menurut Sofiana dan Abdul 2019, pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jaraknya jauh. Berikut adalah dampak positif dan negatif pembelajaran online. Ada beberapa dampak negatif yang akan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya tenaga pengajar yang masih bingung dengan teknologi. Tentu ini sangat menjadi masalah dalam pembelajaran daring, yaitu akibat tenaga pengajar yang umurnya sudah tua cenderung tidak mau mempelajari teknologi. Mereka lebih nyaman mengajar dengan metode secara tatap muka dan bahan materi pun mereka dapatkan dari sumber buku. Namun sekarang diharuskan mampu mempelajari teknologi. Yang kedua yaitu banyaknya mahasiswa yang putus sekolah. Bagi mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah, maka akan sangat berisiko anaknya putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan orang tua, seperti membeli HP, laptop, dan kuota internet, menjadikan seorang anak memilih untuk bekerja saja membantu orang tuanya. Yang ketiga, keterbatasan peralatan seperti gadget dan jaringan internet. Bagi mahasiswa yang berkecukupan dan tinggal di kota, tentu ini bukan masalah yang besar. Namun bagi mahasiswa yang tinggal di pedesaan yang jauh dari jangkauan internet dan tidak memiliki handphone, tentu ini menjadi masalah yang cukup besar, karena tentu mereka akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online tersebut. Yang keempat, mahasiswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu begitu banyak mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, di saat pembelajaran online melewati Zoom, banyak mahasiswa yang mematikan kamera sehingga dosen tidak tahu apakah mahasiswa itu mengikuti perkuliahan dengan baik atau malah tidak mengikuti perkuliahan tapi hanya masuk ke dalam room Zoom. Selanjutnya adalah dampak positif. Mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di mana saja, di kota manapun, di desa manapun, hanya dengan bermodalkan gadget dan aplikasi sekolah online seperti Zoom, Classroom, dan Google Meet. Yang kedua, kemudahan mengakses sumber pembelajaran. Dengan adanya fasilitas yang serba online, sehingga
sangat mudah sekali di dalam mengakses sumber pembelajaran, dapat melalui buku yang ada di internet. Yang ketiga, mendorong mahasiswa belajar mandiri. Mahasiswa diharapkan mampu menambah pengetahuan melalui berbagai sumber online. Mahasiswa diharapkan mampu berinteraksi melalui diskusi tentang sebuah sumber yang sudah ia pelajari dengan kawan dan dosen di saat perkuliahan dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi biaya. Mahasiswa yang tinggal di desa tentu merasakan sangat terbantu dengan adanya pembelajaran online. Tentu mereka tidak akan mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk biaya hidup, sehingga mereka mengurangi beban tanggungan orang tua. Di mana kita tahu bahwa biaya hidup di kota sangatlah besar, apalagi ditambah dengan biaya sewa kos. Dari penjelasan dampak positif dan dampak negatif yang ada di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun hal tersebut dapat dijalani seiring berjalannya waktu, sehingga COVID-19 berangsur menghilang dan kegiatan masyarakat tidak lagi dibatasi dan beralih ke new normal. Walaupun kegiatan masyarakat sudah normal, namun masyarakat tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi, sehingga teknologi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan adanya teknologi, kita dapat dipermudah dalam melakukan segala sesuatu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.